Hari ini, mari kita meluangkan waktu untuk mempelajari firman Tuhan. Judul khotbah adalah Harta Karun Surgawi. Dunia kini menghadapi berbagai masalah seperti masalah ekonomi, perang antar negara, bahkan bencana iklim. Umat manusia berada dalam situasi yang sangat sulit karena berbagai masalah ini. Tetapi kita yang berada di Sion memiliki harapan akan sorga yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi, meskipun situasi dunia sedang tidak baik, kita penuh dengan sukacita dan kebahagiaan sambil memelihara hari Sabat ini. Puji syukur, kita panjatkan kepada Tuhan atas anugerah dan masa depan kita yang bersinar. Karena kita telah dijanjikan harta karun surgawi, Tuhan memberkati kita supaya melimpah dengan sukacita. Saudara-saudari, made in France, made in Germany, made in Korea, made in China, made in USA, bukankah ini menunjukkan bahwa produk itu dibuat di negara tersebut? Terkadang, orang-orang berkata tentang sebuah barang bahwa ini buatan negara tertentu dengan bermaksud bahwa kualitas barang itu kurang bagus. Juga, orang-orang berkata ini buatan negara A dengan bermaksud bahwa kualitas barangnya sangat tinggi. Kebanyakan orang menganggap parfum Prancis sebagai parfum yang berkualitas. Maka banyak orang percaya terhadap kualitas parfum yang dibuat di Prancis, bukan? Sama seperti itu, jika suatu hal disebut, ini made in heaven atau made in God, bagaimana perasaan Anda mengetahuinya? Dari sudut pandang rohani, itu benar-benar tinggi mutunya, bukan? Meskipun kita hemat dengan pembelian kita di bumi ini, secara rohani kita menggunakan produk terbaik. Apa produk nomor 1 yang ditetapkan Tuhan untuk kita menghindari bencana? Anggota-anggota gereja Tuhan semuanya menggunakannya sekarang. Hampir 8 miliar orang hidup di bumi, tetapi mereka tidak bisa memilikinya. Kita harus bersyukur karena Tuhan telah membuka jalan bagi kita untuk memiliki hal-hal rohani seperti itu. Hari Sabat itu made in God, bukan? Hari Paskah juga made in God, made in heaven, made in God. Itu semua produk yang dibuat oleh Tuhan. Jadi, saudara-saudari, bukankah kita seharusnya bangga akan kebenaran berkualitas tinggi ini dan membanggakannya kemanapun kita pergi di dunia? Tuhan memberikan perjanjian baru kebenaran kehidupan yang begitu berharga kepada kita. Betapa luar biasa dan menakjubkannya hal ini. Malaikat-malaikat mau melakukan apa pada kebenaran ini? Mereka ingin mengetahuinya. Tuhan sudah memberikannya kepada kita. Tuhan memberikan kebenaran ini hanya kepada umat-Nya yang akan mewarisi kerajaan sorga. Kita memelihara hari Sabat dan kita merayakan Paskah, hanya kita yang menuruti perjanjian baru. Walaupun orang-orang lain tidak menurutinya seperti kita tidak perlu merasa takut dengan berpikir semua orang merayakan hari Natal dan beribadah pada hari Minggu. Kenapa kita tidak melakukannya seperti mereka? Kenapa kita tidak usah takut? Karena Tuhan memberikan segala harta yang tersembunyi kepada umat sorgawi. Tujuan hidup orang di dunia berbeda dengan tujuan hidup kita. Caranya juga berbeda. Hari Sabat adalah harta karun. Hari Paskah adalah harta karun. Dan perjanjian baru adalah harta karun. Nama gereja kita juga made in God. Nama gereja kita dibuat oleh Tuhan, bukan oleh manusia, bukan? Melalui hari Sabat ini, mari kita yakin akan kenyataan bahwa kita ada di dalam kebenaran yang diberkati ini. Ada nubuat Alkitab bahwa orang-orang yang menyadari nilai kebenaran ini akan kembali kepada Tuhan Ibu dari Samaria dan dari ujung bumi, bukan? Mereka telah melihat kebenaran dan menyadari nilainya yang tinggi.
Kita memiliki produk buatan Tuhan dan buatan sorga. Saya meminta Anda agar jangan kehilangan kepercayaan pada kebenaran ini. Suatu kali, seorang anggota berkata kepada saya seperti orang yang tidak berguna di dunia. Katanya, orang lain pandai di berbagai bidang dan memiliki berbagai bakat, tetapi dia tidak memiliki kemampuan khusus. Dia merasa dia seperti orang yang tidak berguna sama sekali. Ketika saya mendengarnya, saya sangat terkejut. Saya berkata kepadanya, "Jangan pernah berpikir seperti itu. Sampai hari ini, saya belum pernah melihat sesuatu yang tidak berharga di antara segala hal yang dibuat oleh Tuhan. Siapa yang menciptakan manusia? Tuhan menciptakan manusia. Semua manusia made in God. Tidak ada seorang pun yang tidak berharga karena Tuhanlah yang menciptakan mereka. Walaupun Anda tidak melakukan apa-apa, Anda tetap berharga. Pernahkah Anda berpikir bahwa Tuhanlah yang telah menciptakan Anda? Di dunia malaikat, apapun buatan Tuhan dianggap sebagai mahakarya. Apa yang membuatmu berpikir seperti ini? Saat saya menanyakan pertanyaan ini, dia sepertinya berubah pikiran. Kemudian dia bertanya kepada saya, "Kalau begitu, apakah saya orang yang berharga?" Saya menjawab, "Ini bukan kata-kata saya. Bukankah Alkitab bersaksi tentang ini? Bukankah Anda adalah karya Tuhan sendiri? Anda adalah orang yang sangat berharga. Kenapa Anda tidak mencoba melakukan pekerjaan berharga yang menyenangkan Tuhan demi keselamatan umat manusia dan demi seluruh dunia?" Sejak saat itu, dia mulai tekun berdoa, menginjil, dan memiliki iman yang baik. Saudara-saudari, kitalah yang paling berharga di antara segala hal yang dibuat oleh Tuhan. Jangan berpikir, kemampuanku untuk mengajarkan Alkitab tidak sebaik kemampuan Cendu Sanim. Kenapa aku tidak begitu pandai? Saudara-saudari, Anda semua berharga. Hanya peran kita saja yang berbeda, bukan? Menurut 1 Korintus pasal 12, ketika Tuhan menciptakan manusia di dalam kebenaran ini, Dia menetapkan perannya masing-masing. Ada yang memiliki peran sebagai kepala, ada yang memiliki peran sebagai mata, yang lain memiliki peran sebagai tangan, dan ada yang sebagai kaki. Semua orang memiliki peran yang berbeda, tapi semuanya benar-benar berharga. Jika kita melaksanakan peran kita yang berharga dan pulang ke kerajaan sorga, Tuhan akan terus-menerus memberkati kita dan memuji kita setiap hari dengan berkata, "Baik sekali." Karena Tuhan membuat umat manusia berharga, jadi mulai hari ini berbanggalah pada dirimu sendiri. Ada yang berkata, "Aku belum memiliki rumah sendiri. Orang-orang lain punya mobil, tapi kenapa aku belum punya sampai sekarang?" Saudara-saudari, hal-hal itu bukanlah yang berharga. Segala hal di bumi ini akan hilang lenyap setelah waktu yang singkat. Tapi bagaimana dengan hal-hal di surga? Bukankah tertulis bahwa itu untuk selamanya, bahkan kekal sampai selama-lamanya? Di antara hal-hal itu, Anda adalah orang yang cemburui oleh malaikat-malaikat. Makanya, setiap kali Anda merasa sedikit ragu-ragu atau sedang terpuruk, tolong berpikir, "Aku buatan Tuhan. Bolehkah aku terpuruk sekarang?" Anda adalah karya terbaik yang dibuat oleh Tuhan. Jadi Anda harus digunakan untuk pekerjaan yang berharga. Renungkan diri Anda dan pikirkan bahwa Anda adalah buatan Tuhan. Mulai saat ini, janganlah Anda membandingkan diri dengan orang lain di dunia ini. Kita adalah harta karun surgawi yang berharga yang dibuat oleh Tuhan. Jadi, kita harus digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan berharga yang menyenangkan hati Tuhan. Mari kita baca Yeremia pasal 31. Di antara 8 miliar orang, Tuhan telah memurnikan orang-orang ini untuk membuat mereka lebih berharga. Mari kita baca Yeremia pasal 31 ayat 31. Pasal 31 ayat 31 kita baca. "Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan apa? Mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda."
Manusia diciptakan oleh Tuhan, dengan kata lain itu Metin God. Perjanjian baru membuat kita, makhluk yang paling berharga di dunia malaikat, menjadi lebih berharga lagi. Ayat 32. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Hukum juga harus yang metinkan. Hukum ini dibuat oleh Tuhan. Hukum itu lebih tinggi kualitasnya dari hukum lain apapun di bumi, dan itu membawa kita kepada hidup yang kekal. Apa hukum itu? Itu adalah hukum perjanjian baru yang tertulis di ayat 31. Tuhan menyatakan hukum perjanjian baru sebagai hukumku. Maka, di antara semua hukum ini paling mulia dan berharga. Bukankah itu mengandung unsur-unsur yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat? Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi siapa bagi mereka, aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Di antara semua orang yang diciptakan Tuhan di bumi ini, Tuhan telah memilih orang-orang yang menjadi umat-Nya. Kepada mereka yang ada di dalam perjanjian baru, yaitu hukum Tuhan, Tuhan berkata, "Aku akan menjadi Tuhanmu, dan kamu akan menjadi umatku." Mereka telah disahkan oleh Tuhan yang menciptakan harta karun rohani kerajaan sorga. Di dunia jasmani, orang berkata, keluarga ini memiliki begitu banyak kekayaan. Keluarga itu berpendidikan tinggi. Orang mengukur standar hidup berdasarkan hal-hal ini, tetapi berbedalah dengan hal-hal di sorga. Di sorga, standar nilainya adalah apakah itu berasal dari Tuhan, apakah Tuhan yang membuatnya, atau apakah itu diakui oleh Tuhan. Hal-hal itulah harta karun terbesar. Kita memiliki hari Sabat dan hari Paskah yang disahkan oleh Tuhan. Itulah sebabnya kita tidak iri pada apapun di dunia ini. Kita ada di dalam kebenaran yang telah dijamin Tuhan di kerajaan sorga, tempat tujuan kita. Betapa bersyukurnya kita atas semua ini. Melalui hari Sabat ini, mari kita semakin banyak memuliakan, bersyukur, dan menghormati Tuhan Elohim yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Setiap kali Anda menghadapi kesulitan atau cobaan, tolong pikirkan apa yang telah saya sampaikan kepada Anda hari ini. Tuhan telah memberi kita kebenaran terbaik dan harta karun terbesar. Jadi, kita harus berjaga-jaga. Anda pasti tahu cerita anak-anak, itik buruk rupa, bukan? Meskipun karakter utamanya angsa, ia tumbuh besar di antara bebek. Seperti ceritanya, ketika angsa itu dilahirkan dalam kawanan bebek, ia mulai menganggap dirinya sebagai bebek. Dia bukan bebek sama sekali, tetapi angsa. Kemudian dalam cerita, dia menyadari identitas aslinya dan bergabung dengan angsa lainnya. Kita tidak boleh menyerahkan kehidupan yang berharga yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Kita harus berpegang pada kehidupan ini sampai akhir agar kita bisa memasuki kerajaan sorga. Melalui kitab Yeremia pasal 31, Tuhan berkata kepada kita bahwa kebenaran perjanjian baru yang kita miliki adalah harta karun terbesar di antara semua harta bumi ini, bukan? Aku adalah Tuhanmu. Aku bukan Tuhan orang lain, tetapi Tuhanmu, dan kamu akan menjadi umatku. Ada perbedaan besar antara orang yang punya perjanjian baru dan orang yang tidak. Bandingkan gereja-gereja di dunia dengan gereja Tuhan. Gereja manakah yang memiliki Metin God? Gereja manakah yang hidup menurut kehendak kebenaran? Saudara-saudari, kita perlu memahami hal ini. Mari kita baca kitab Yesaya pasal 33 ayat 20.
Yesaya pasal 33 ayat 20. Pandanglah apa? Pandanglah Sion, kota pertemuan raya kita. Matamu akan melihat Yerusalem, tempat kediaman yang aman, kemah yang tidak berpindah-pindah, yang patoknya tidak dicabut untuk seterusnya, dan semua talinya tidak akan putus. Di situ, di mana, artinya di Sion, kita akan melihat betapa mulia Tuhan kita karena Dia tinggal di Sion. Tuhan mengumpulkan semua umat-Nya ke tempat di mana Dia tinggal. Mari kita lanjutkan. Seperti tempat yang penuh sungai dan aliran yang lebar, perahu dayung tidak melaluinya dan kapal besar tidak menyeberanginya. Ayat 22. Sebab Tuhan ialah hakim kita, Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita, Tuhan ialah Raja kita, Dia akan melakukan apa? Dia akan menyelamatkan kita. Di sini orang-orang yang tinggal di Sion disebut sebagai kita. Ayat 23. Tali-talimu sudah kendor, tidak dapat mengikat teguh tiang layar di tempatnya, tidak dapat membentangkan layar. Pada waktu itu orang akan membagi-bagi rampasan banyak-banyak dan orang-orang lumpuh akan menjarah-jarahan. Tidak seorang pun yang tinggal di situ akan berkata, "Aku sakit." Dan semua penduduknya akan diberkati apa? Akan diampuni kesalahannya. Orang-orang yang tinggal di Sion akan diampuni dosanya. Karya Tuhan yang paling berharga adalah manusia. Di antara umat manusia, Tuhan membuat perbedaan. Kepada orang-orang tinggal di dalam perjanjian baru yang dibuat Tuhan, Dia berkata, "Aku akan menjadi Tuhanmu, dan kamu akan menjadi umatku." Tuhan akan mengumpulkan mereka semua ke Sion, kota pertemuan hari raya Tuhan. Tuhan mengampuni semua dosa mereka dan menjadikan mereka makhluk abadi yang paling sempurna yang diinginkannya. Mari kita baca Yeremia pasal 4 ayat 5. Pasal 4 ayat 5 kita baca. Beritahukanlah di Yehuda dan kabarkanlah di Yerusalem. Tiuplah sangkakala di dalam negeri, berserulah keras-keras. Berkumpullah dan marilah kita pergi ke kota-kota yang berkubu. Angkatlah panci-panci ke semana, ke arah Sion. Cepat-cepatlah kamu mengungsi, jangan tinggal diam. Tuhan mengumpulkan umat-Nya kemana? Kalau begitu, melalui kemampuan siapakah Sion didirikan? Menurut Mazmur pasal 102 ayat 17, Tuhan membangun apa? Ada tertulis bahwa Tuhan membangun Sion. Sion juga merupakan karya Tuhan. Tuhan akan mengumpulkan seluruh umat manusia ke Sion, tempat yang telah didirikannya. Melalui kebenaran perjanjian baru, Dia akan menjadikan mereka satu dan akan memberi mereka pengampunan dosa dan hidup yang kekal, sehingga mereka bisa menjadi umat Tuhan. Mari kita cari tahu apa yang akan diberikan kepada makhluk sempurna yang akan dibuat oleh Tuhan di Sion. Mari kita baca Mazmur 133 ayat 1. Mazmur pasal 133 ayat 1. Sungguh, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh di kejanggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat apa? Berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Orang-orang ini menerima berkat hidup yang kekal. Mereka akan menjadi makhluk sempurna yang diinginkan Tuhan. Mereka adalah mahakarya Tuhan yang terakhir. Tuhan memberikan apa kepada kita untuk memberkati hidup yang kekal? Dia memberi kita perjanjian baru. Mari kita baca kitab Lukas pasal 22 tentang perjanjian baru. Lukas pasal 22 ayat 7 kita baca. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes katanya, "Pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan."
Mari kita lihat Yesus merayakan Paskah melalui ayat 19. Selama upacara hari Paskah, lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Apa yang ada di dalam cawan itu? Dia mengambil cawan anggur Paskah. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Melalui roti Paskah, Tuhan mendirikan kebenaran perjanjian baru. Apa hasil akhir dari pekerjaannya yang ingin diberikannya kepada umat manusia? Mari kita baca kitab Yohanes pasal 6 ayat 54. Mari kita mulai dengan kitab Yohanes pasal 6 ayat 53. Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai apa? Tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai apa? Ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman." Roti Paskah dan anggur Paskah disebutkan di Matius pasal 26, Markus pasal 14, dan Lukas pasal 22. Yesus berkata, "Inilah dagingku, inilah darahku." Ada orang-orang yang makan dagingnya dan minum darahnya, dan ada yang tidak. Tuhan dengan jelas membedakan mereka yang tinggal di dalam kebenaran perjanjian baru dengan mereka yang tidak. Kepada mereka yang ada di dalam kebenaran, Dia memberi mereka hasil akhir dari pengerjaannya, yaitu hidup yang kekal. Siapakah orang-orang yang tinggal dalam kebenaran hari Paskah perjanjian baru? Bukankah semua anak Sion yang ada di sini adalah orang-orang itu? Di dalam Kejadian pasal 1, Tuhan berkata, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar kita." Tuhan menciptakan semua manusia, yaitu kita. Tuhan menciptakan kita, itu cukup membuktikan bahwa tidak ada yang lebih baik daripada kita. Selain ini, apalagi yang diberikannya, Dia menambahkan kebenaran perjanjian baru. Inilah yang membuat kita sangat berbeda dari makhluk lain. Apalagi yang ditambahkannya? Daging dan darah Yesus Kristus ditambahkannya. Kemudian apa yang diciptakannya melalui seluruh proses ini? Dia menciptakan orang yang bisa hidup untuk selama-lamanya. Hidup yang kekal berarti keabadian, tidak mati untuk selama-lamanya. Di sorga, tidak ada kematian. Apa yang akan dilakukan Tuhan setelah memimpin mereka kepada keadaan ini? Dia akan menjadikan mereka imamat yang rajani di kerajaan sorga. Saat saya membaca Alkitab, itu seperti mimpi. Aku buatan Tuhan. Aku lebih berharga daripada siapapun di dunia ini. Tuhan menciptakan kita untuk menjadi orang yang paling menakjubkan di dunia ini. Terkadang kita merasa seperti ada tembok yang menghalangi kita untuk bergerak maju. Kapan saja kita menabrak tembok, kita perlu melihat ke atas, bukan ke depan. Ketika kita melihat ke atas, kita akan menemukan kata-kata "made in God". Kemudian kita akan menyadari, amin. Kenapa aku melupakan ini? Kita adalah makhluk berharga yang diciptakan oleh Tuhan. Jadi kita harus melakukan apa yang berharga. Kita harus memberitakan jalan keselamatan dan jalan hidup kepada umat manusia yang ditakdirkan untuk mati. Ini adalah jalan hidup yang paling berharga, makanya Yesus meminta sesuatu kepada kita sebelum Dia naik ke sorga. Apa permintaan terakhirnya? "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Inilah permintaan terakhirnya. Setelah itu, Dia naik ke sorga. Baru-baru ini, bumi digambarkan melalui media massa sebagai bumi terbakar atau bumi merah karena perubahan iklim yang sangat serius. Karena perubahan iklim,
para ilmuwan membunyikan peringatan dengan berkata bahwa masa depan umat manusia akan segera berakhir. Bukan hanya itu saja, perang antara Ukraina dan Rusia, berbagai kesulitan ekonomi akibat perang, dan melonjaknya harga akibat dampak COVID-19 yang berkepanjangan. Kita benar-benar merasakan seperti ada tembok besar di depan kita. Jadi, kemana kita harus melihat? Kapanpun ada tembok, lihatlah ke langit. Ketika kita melihat ke atas, Tuhan selalu berkata, "Kamu buatanku. Aku telah menciptakan kamu untuk menjadi milikku yang paling berharga." Jadi, taruhlah segenap pikiranmu untuk pekerjaan yang paling berharga. Dia memberi kita perjanjian baru, hari Paskah, hari Sabat, dan semua jenis harta karun yang tidak dimiliki dunia. Jangan kita menjadi orang-orang bodoh yang menodai nilai buatan Tuhan, tanpa mengucap syukur kepada Tuhan atas anugerahnya yang melimpah karena hal-hal sepele di bumi ini. Melalui hari Sabat ini, saya harap kita semua menerima banyak berkat dari Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan dan selalu penuh dengan harapan akan kerajaan sorga. Dengan ini, saya menutup khotbah hari ini. Terima kasih.